Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Hari ini adalah hari ke-9 dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila edisi ketiga untuk tahun pelajaran 2021-2022 di SMP Muhammadiyah 8 Batu. Tahap kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini adalah perayaan hasil belajar. Dibanding edisi 2, perayaan hasil belajar di edisi ketiga ini lebih sederhana. Tapi tidak masalah, kita boleh memakai format apa saja walaupun sederhana, asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip perayaan hasil belajar. Video ini saya buat selain sebagai bentuk dokumentasi, juga untuk keperluan evaluasi, agar proyek selanjutnya dapat kami laksanakan secara lebih baik. Para pemirsa yang juga punya kritik atau saran, silakan tulis di kolom komentar ya. Proses pelaksanaan acara ini diawali dengan mengumpulkan anak-anak calon pengunjung di tribun sekolah. Mereka diberi pengarahan tentang pembagian tempat kunjungan, rute kunjungan, dan aktivitas selama berkunjung. Satu kelas pengunjung dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok mengunjungi kelas pameran yang berbeda, sehingga setiap kelas pameran akan mendapatkan jumlah kunjungan yang kurang lebih sama atau seimbang. Komentarnya di kelas 7A. Nomor absen 6 sampai 10 7B. Nomor absen 11 sampai 15 7C. Nomor absen 16 sampai. Ada 3 hal pokok yang harus dilakukan oleh pengunjung ketika di tempat pameran. Yang pertama, mengisi buku tamu. Yang kedua, menonton atau menyaksikan apa saja yang dipamerkan. Dan yang ketiga, menuliskan apresiasi di kertas footnote atau kertas kecil. Ya, oleh teman-teman kalian, memberikan komentarnya di situ ya, lalu ditempel di tempat yang disediakan. Paham ya? Setelah pengarahan selesai, anak-anak mulai mengunjungi tempat pameran sesuai pengarahan. Ada yang mengunjungi kelas 7A, ada yang ke 7B, ada yang ke 7C, dan seterusnya. Keberhasilan proses ini juga bergantung pada kesiapan kelas penyelenggara pameran. Peran guru sebagai mentor dalam membimbing dan mendampingi anak-anak penyelenggara pameran sangat diperlukan. Turunnya lewat sana ya, langsung jadi nggak apa-apa teman-temannya. Sekarang kita menuju ke kelas 7E. Di sini ada beberapa anak petugas yang bertugas menjaga buku tamu dan menyambut tamu. Anak itu adalah petugas dokumentasi. Anak-anak yang duduk itu adalah pengunjung yang sedang menyaksikan tayangan video produk pameran kelas 7E ini. Nah, di situ ada Pak Tony yang membantu mengoperasikan tayangan LCD proyektor. Dan 3 anak yang duduk di dekat pintu itu adalah petugas presentasi yang akan presentasi secara bergantian. Kertas-kertas yang ditempel di papan tulis ini adalah produk karya anak-anak yang berupa jadwal harian hidup sehat. Nah, kertas-kertas kecil kuning itu adalah catatan apresiasi dari para pengunjung. Apresiasi dari pengunjung banyak yang bagus untuk kelas ini.
Sekarang kita ke kelas 7C. Tampak di belakang sana ada produk karya seni yang dipajang. Menurut saya itu terlalu jauh, tapi tidak apa. Oke, di situ ada layar LCD. Jadi kelas ini juga punya produk yang berupa video. Nah, ini adalah pengunjung yang akan menonton video karya kelas ini. Dan anak perempuan ini adalah petugas untuk pemutaran video. Nah, kalau dua anak perempuan itu bertugas sebagai pemandu catatan apresiasi. Kemudian anak laki-laki ini adalah penerima tamu. Kemudian di depan kelas ada buku tamu dan petugas jaganya. Oke, bagus untuk 7C. Sekarang kita ke kelas 7D. Anak perempuan yang cerita ini adalah petugas penyambut tamu. Ini adalah produk yang dipamerkan di kelas 7D. Yang di sana itu adalah pengunjung yang akan menonton video. Kemudian anak ini sebagai operator pemutaran video. Sayangnya tidak ada petugas untuk presentasi. Oke, lanjut. Sekarang kita ke kelas 7F. Di depan pintu ini ada petugas jaga buku tamu dan penyambut tamu. Ini adalah produk yang dipamerkan, yaitu virtual reality content. Alat-alat ini digunakan untuk menyaksikan virtual reality content. Ini adalah petunjuk untuk menyaksikan kontennya. Sepertinya harus mengunduh aplikasi di Play Store. Kemudian kotak-kotak kecil di meja ini adalah alat untuk menyaksikan. Namun sayangnya tidak ada petugas yang mempresentasikan produk ini kepada saya, sehingga saya masih belum paham cara menggunakan alat ini. Kebetulan kelas ini dibina oleh guru informatika, sehingga produknya berhubungan dengan bidang informatika. Nah, kalau yang ini adalah pengunjung yang akan menonton karya video kelas 7F ini. Ya, ada catatan apresiasi ditempel di papan tulis. Ya, oke, bagus 7F. Sekarang kita ke kelas 7B. Wow, ternyata untuk kelas 7B pamerannya tidak di dalam ruang kelas, tapi di selasar di depannya ruang kelas. Sehingga ruang kelasnya bisa dipakai untuk istirahat bagi beberapa guru pembina. Untuk kelas 7B ini produknya adalah Ekoenzim dan Ekobrick. Ini apa ini? Ini sofa, Pak. Dari ini terus dijadiin satu. Ini Ekobrick. Oh ya. Ini Ekobrick. Ekobrick ini terbuat dari sampah plastik yang di dalamnya terisi sampah-sampah plastik, sampah snack, sampah-sampah yang terurainya lama. Ini
beratnya harus 200 gram. Ekobrik ini bisa dibuat sofa, bisa dibuat meja, bisa dibuat lain-lain. Ya, bagus presentasinya. Seperti itu, terima kasih. Langsung saja sekarang kita ke kelas 7A. Untuk kelas 7A sama seperti 7B. Pamerannya tidak di dalam ruang kelas, tapi di selasar di depan ruang kelas. Jadi ini ada salah satu dari produk kami, kelompok pot bunga yang terbuat dari popok bekas. Popok bekas ini didapat dari limbah warga yang punya anak bayi. Setelah itu sebelum digunakan popok bayi ini dibersihkan lalu direndam di cairan fermentasi khusus selama kurang lebih 30 menit. Setelah dilakukan fermentasi 30 menit, popok ini langsung direndam di adonan semen. Lalu Selain pot bunga dari popok bekas, ada lagi produknya yaitu kompos organik. Ini presentasinya. Di sini saya akan menjelaskan komposnya. Jadi kompos itu terbuat dari bahan organik, contohnya daun kering, terus rumput-rumputan dan lain-lain. Terus bahan organik tersebut dimasukkan ke mesin pencacah untuk dicacah. Kalau nggak ada mesin pencacahnya bisa menggunakan cara manual, yaitu dengan cara menggunakan benda tajam seperti pisau atau yang lainnya. Setelah dicacah, itu bahan organiknya yang sudah dicacah dimasukkan ke dalam kotak fermentasi. Kalau nggak ada bisa pakai kayak tong atau tempat yang tertutup gitu. Di situ kalau sudah dimasukkan dikasih siraman. Setelah berkeliling menyaksikan pameran dari setiap kelas, kini kami dari tim kurikulum sekolah mengucapkan selamat atas keberhasilan Bapak Ibu Guru dalam membimbing anak-anak sehingga berhasil membuat produk. Serta kami ucapkan terima kasih atas kerja keras Bapak Ibu Guru semua selama mendampingi dan membina anak-anak selama 10 hari dalam proyek ini. Terkait dengan beberapa kekurangan yang ada, kita perlu mengingat kembali 4 prinsip yang harus kita pegang dalam menyelenggarakan perayaan hasil belajar. Prinsip yang pertama adalah peserta didik dapat menampilkan proses atau produk hasil belajarnya untuk mendapatkan apresiasi, bukan evaluasi, bukan pula penilaian. Dengan kata lain, perayaan hasil belajar itu adalah ajang saling mengapresiasi, bukan ajang saling mengevaluasi, bukan pula ajang saling mengkritisi. Prinsip yang kedua adalah acara perayaan hasil belajar itu milik peserta didik, bukan milik guru. Oleh sebab itu, guru bertindak sebagai mentor yang mendampingi peserta didik selama proses persiapan, perencanaan hingga pelaksanaan, serta mengondisikan kesiapan peserta didik seperti misalnya kesiapan untuk presentasi, kesiapan untuk berbicara di depan orang banyak, dan lain-lain. Prinsip yang ketiga adalah perayaan hasil belajar itu sebisa mungkin diikuti dengan perasaan sukacita oleh peserta didik. Jadi jangan sampai sebuah perayaan itu justru membuat peserta didik merasa tertekan, takut, sedih, dan sejenisnya. Prinsip yang keempat yaitu ada penghargaan dari sekolah kepada peserta didik dan panitia pelaksana. Penghargaan ini bisa berupa sertifikat,
plakat, atau bentuk penghargaan lainnya. Itulah prinsip-prinsip dalam perayaan hasil belajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Demikianlah video review dan evaluasi dari saya. Semoga pada proyek mendatang kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan keselamatan, kesehatan, rezeki, dan keberkahan kepada kalian para penonton setia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.